Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas aturan-aturan paling fundamental di dunia fisika, biar kamu bisa dapat nilai sempurna di ujian selanjutnya. Entah kamu lagi sekedar mengulang materi, atau baru pertama kali belajar, paham soal hukum Newton ini benar-benar kunci buat menaklukkan mekanika. Yuk, kita mulai. Peta jalan kita hari ini cukup padat dan terstruktur ya. Kita bakal mulai dari misteri pergerakan, lanjut ke definisi gaya dan massa, habis itu kita bahas hukum pertama tentang inersia, hukum kedua F sama dengan M, dan hukum ketiga aksi reaksi, sebelum ditutup dengan strategi jitu untuk nyelesain soal fisika. Bagian pertama, misteri pergerakan. Pernah nggak sih kamu mikir, apa sih yang bikin sebuah benda itu tetap diam, sementara benda lain bisa melaju kencang? Coba deh tanyain ke diri kamu sendiri teka-teki ini. Apa sebenarnya memicu perubahan gerak itu? Dan kenapa beberapa benda bisa mengalami percepatan yang jauh lebih besar dari yang lain? Coba deh bayangin, ada kapal udara raksasa, panjangnya sampai 60 meter. Waktu lagi diparkir, percaya nggak percaya, satu orang aja sanggup nahan kapal ini cuma pakai satu tangan. Tapi kalau disuruh mindahin kapal itu secara tiba-tiba, wah, orang dewasa yang paling kuat sekalipun nggak bakal sanggup. Kok bisa gitu ya? Sifat apa sih yang bikin benda segede ini menolak perubahan gerak yang mendadak? Bagian kedua, mendefinisikan gaya dan massa. Sebelum kita bisa pecahkan misteri kapal udara tadi, kita harus samain persepsi dulu soal kosakata dasarnya. Pertama, ada gaya. Poin krusialnya di sini adalah gaya, baik itu dorongan, tarikan, atau gravitasi, mutlak diperlukan buat mengubah kecepatan suatu benda. Jadi kalau ada benda yang kecepatannya berubah, udah pasti ada gaya yang lagi bekerja di situ. Nah, kamu juga harus ingat bedanya dua jenis gaya utama ini. Ada gaya sentuh, kayak waktu kamu nendang bola atau narik pegas, harus ada kontak fisik secara langsung kan? Beda cerita sama gaya medan, contohnya gaya gravitasi bumi atau medan listrik. Gaya medan ini spesial, karena dia bisa bekerja menembus ruang hampa tanpa perlu bersentuhan sama sekali. Kosakata kedua, massa. Balik lagi ke misteri kapal udara kita. Massa itu pada dasarnya adalah ukuran inersia. Artinya, makin besar massanya, makin kecil percepatan yang dihasilkan kalau dikasih gaya tertentu. Ibaratnya kayak kamu lempar bola basket, dibandingin sama bola bowling, kerasa banget kan bedanya? Kapal udara tadi susah banget dipindahin tiba-tiba karena massanya dan otomatis inersianya super besar. Oke, kita lurusin dulu satu miskonsepsi yang sering banget bikin kejebak di soal ujian. Dengerin baik-baik, massa dan berat itu beda jauh. Massa adalah sifat bawaan dari benda itu sendiri. Misalnya massa kamu 2 kg, ya bakal tetap 2 kg entah kamu di bumi atau di bulan. Tapi berat itu adalah besarnya gaya gravitasi, dan nilainya bakal berubah-ubah tergantung seberapa kuat gravitasi di tempat kamu berada. Bagian 3, hukum pertama, aturan inersia. Hukum pertama ini simpelnya gini, kalau gaya total yang bekerja pada suatu benda itu 0, maka percepatannya juga 0. Makanya, kalau kamu punya buku yang meluncur di atas lantai yang benar-benar tanpa gesekan, buku itu bakal terus meluncur selamanya tanpa pernah berhenti. Inti dari hukum pertama ini adalah inersia, yaitu kecenderungan benda buat nolak perubahan kecepatan. Dan ini penting banget buat kamu catat. Hukum pertama Newton ini cuma berlaku di lingkungan yang nggak mengalami percepatan. Para fisikawan nyebutnya kerangka acuan inersia. Bagian 4, hukum kedua, F sama dengan ma. Nah, sekarang gimana kalau ternyata ada gaya total yang bekerja ke sebuah benda? Logikanya gini, kalau kamu dorong balok es dengan gaya 2 kali lebih kuat, dia bakal melesat 2 kali lebih cepat. Tapi kalau balok esnya tiba-tiba jadi 2 kali lebih berat, terus kamu dorong dengan gaya yang sama, percepatannya malah bakal kepotong jadi setengahnya. Dan dari logika tadi, lahirlah rumus yang mungkin paling legendaris di dunia fisika. F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ingat ya, gaya itu diukur dalam satuan Newton. Dan yang gak kalah penting, gaya adalah besaran vektor. Artinya, dia punya arah. Jadi kamu gak boleh cuma mikirin angkanya aja. Bagian 5, hukum ketiga, aksi dan reaksi. Hukum terakhir kita ini ngajarin kita kalau gaya itu nggak pernah sendirian. Gaya itu selalu datang berpasangan. Kalau benda pertama ngasih gaya ke benda kedua bakal ngasih gaya balasan yang sama besarnya, tapi arahnya berlawanan. Ingat baik-baik jebakan ini. Pasangan gaya ini bekerja pada benda yang berbeda, bukan pada benda yang sama. Coba deh lihat ilustrasi keren ini. Pas pemain nendang bola, kakinya ngasih gaya dorong ke bola. Nah, di milisecond yang sama persis, bola itu juga ngasih gaya yang sama besarnya, ngehantam balik ke kaki pemain, sampai bentuk bolanya agak penyok. Aksinya pada bola, reaksinya pada kaki.
Konsep lain yang suka bikin pusing itu gaya normal. Bayangin ada TV yang lagi diem di atas meja. Gravitasi narik TV itu ke bawah kan? Tapi tunggu dulu, mejanya membalas dengan ngasih gaya dorong ke atas, yang tegak lurus. Itulah gaya normal. Dua gaya ini menyeimbangkan TV-nya, makanya dia tetap stabil dan gak ambles ke dalam meja. Bagian 6. Menyelesaikan soal fisika. Oke, teori udah mantap. Sekarang kita aplikasikan. Ini dia, metodologi pasti buat ngebabat habis soal fisika kamu. Lakuin 3 langkah ini tanpa ampun. Pertama, gambar keseluruhan sistem biar jelas. Terus, isolasi benda yang dianalisis jadi diagram benda bebas. Dan terakhir, bikin sumbu X dan Y kamu sestrategis mungkin. Waktu kamu masukin angka ke hukum kedua Newton, pastiin semua vektor diuraikan ke sumbu X dan Y. Dan ingat aturan emas ini. Gaya yang dilakukan oleh target objek kamu ke sekitarnya sama sekali nggak boleh masuk ke diagram benda bebas. Kita cuma hitung gaya dari luar yang dorong atau narik si objek. Sebagai penutup, coba deh kamu perhatiin sekeliling ruangan kamu sekarang. Gaya normal tak terlihat dan pasangan aksi-reaksi apa nih yang lagi nahan tubuh kamu biar tetap seimbang di tempat? Coba mulai lihat dunia pakai kacamata hukum Newton-nya. Semoga panduan ini bikin kamu makin jago dan sukses di ujian fisika kamu berikutnya. Sampai jumpa!